naik mobil, gebut-gebutan, dia kira dia Vin Diesel, Fast and Furious. Orang Kristen boleh gak kaya? Boleh. Tapi kekayaannya buat apa? Itu poinnya. Bukan gak boleh, boleh. Tuh. Anak siapa lah? Apakah engkau anakku? Boleh. Ayat yang kita baca tadi tentang orang kaya yang bodoh. Allah nggak bilang kaya itu bodoh. Allah bilang perbuatannya yang bodoh. Sudah baca perikopnya Lukas 12, 17 sampai 13 dengan 21. Dari 7 ayat ada 20 kali kalimat aku, iya, lumbungku, hartaku, duitku. It's all about me, myself, and I. Orang kaya itu, dia seorang pengusaha yang terpedaya, dia punya tanah yang begitu luas, dia sedang mempersiapkan masa pensiunnya. Boleh nggak nyiapin masa pensiun? Boleh. Tetapi orang kaya itu menyiapkan masa pensiunnya tanpa melibatkan Tuhan. Nggak ada yang salah sama asuransi. Tapi asuransi akan menjadi salah ketika saudara menjadikan asuransi sebagai pelindungan saudara. Nggak ada yang salah dengan nabung, dengan deposito. Tapi akan menjadi salah ketika saudara bilang sama anak saudara, jangan takut nak, deposito papa masih banyak. Nggak ada yang salah dengan yang namanya punya kepandaian, punya skill, punya pengalaman. Tapi jangan sampai kepandaian, skill, dan pengalaman saudara menggantikan ketergantunganmu sama Tuhan. Nggak ada yang salah dengan yang namanya fame. Tapi ketika fame itu menggantikan Tuhan. And by the way, sekaya apapun kita semua, nanti kita mati sama. Kaya miskin mati. Orang kaya, orang miskin mati juga. Semuanya sama. Tapi Pak, ada orang kaya Pak mati pakai bubu bos. Itu keluarganya yang pasangin. Orang kaya, orang miskin mati begini. Nggak ada orang kaya matinya begini. Orang anak sultan bukan anak sultan, lahirnya tetap telanjang. Nggak ada anak sultan lahirnya pakai emas, lahir WhatsApp yo. Semua sama. Kita mengatakan dengan tujuan, money in purpose, uang dengan tujuan. Beberapa waktu lalu saya didekatin oleh beberapa partai politik, ditawarin jadi caleg. Saya akan melihat. Untuk Jakarta yang lebih baik. Nah, jangan tepuk tangan, saya nggak mau. Ditawarin. Pak, kalau Bapak masuk di Bekasi Pak, dapat 1 bangku Pak, jemaat IBS di Bekasi banyak Pak. Bapak kalau daftar Pak, DPRD Pak, di Kelapa Gading Pak, dapat 1 bangku Pak, banyak jemaat IBS di sana. 1 bangku pasti dapat Pak. Saya banyak bangku di rumah. Kalau mau pilih bisa kasih. Kenapa saya nggak mau? Karena saya belum lihat purpose. Saya nggak bilang nggak mungkin, tapi saat ini saya nggak mau. Karena saya belum lihat purpose-nya. Saya belum lihat tujuannya buat saya. Istri saya mati-matian bilang enggak. Belum ngomong udah enggak. Tapi beberapa teman saya bilang, kalau good people keluar dari politik, maka dalam politik adalah orang-orang jahat, dan I'm okay with it. Saya setuju sama itu. Tapi saat ini saya belum lihat purpose-nya. Jadi saya tenang sampai 2024 nggak akan ada foto saya. Sampai saat ini belum, tapi nggak tahu nanti. Ya kecuali nanti Presiden Jokowi telepon saya suruh saya jadi wakil presiden, ya gimana? Saya tinggal putihin rambut saya. Kalau NKRI memanggil harus siap. Kan kita doakan supaya ada Yusuf di istana. Udah ada Yusuf kalah. Makanya kalau doa yang jelas, kami berdoa supaya ada Yusuf di istana. Tuhan ambil Yusuf kalah. Kan Yusuf juga nih katanya. Baik-baik sih. Yang ketawa orang Makassar itu. In purpose.
Ayat yang kita baca, orang kaya yang kita baca tadi, dia ngumpulin hartanya sebanyak mungkin. Dia kumpulin, dan ketika udah kumpul semua, dia bilang begini, tenanglah jiwaku, istirahatlah, makanlah, ada banyak harta bagimu. Dan Alkitab berkata, Allah berkata kepada orang kaya itu, hai orang bodoh, hari ini juga, malam ini juga, jiwamu akan diambil dari padamu. Ngeri banget ayat. Saya takut kita cari uang dengan segala cara, tampar sana, injek sana, suap sana, tipu sini, injek yang di bawah, tarik yang di atas, jilat yang di atas, suap sana, potong hak orang, ambil hak orang, markup segala sesuatu. Ketika kita udah punya rumah besar, uang kita udah banyak, kita bangun pagi, tinggal di rumah kita yang punya backyard yang sangat indah. Kita lihat asisten kita telepon, Pak, saham kita naik Pak, uang kita untung sekian miliar. Oh, kita senang, kita pakai sarung, kita punya burung peliharaan di rumah. Kita lihat kita punya restoran, angkanya naik, kita senang lagi. Kita duduk, kita pikir kita orang kaya, untouchable, kita ambil teh. Kita mau minum teh. Ketika kita mau minum teh, Tuhan lihat di surga. Tuhan bilang, hai orang bodoh. Teh yang kita minum, tehnya sama gelas-gelasnya masuk. Malaikat dorong gelasnya, cangkirnya gitu. Itu mati yang paling aneh. Ketika tim forensik datang, mati dibunuh? Bukan. Kepleset? Bukan. Kenapa? Keselak cangkir. Cangkirnya ayam jago lagi. Ketawa boleh. Mikir. Tapi apa? Mikir. Saya takut kita salah pilih tangga. Kita naik tangga keberhasilan, kita abaikan keluarga, abaikan kesehatan, abaikan nilai-nilai, abaikan norma-norma. Kita jadi orang yang kejam, orang yang bengis, kita jadi monster demi di puncak kejayaan. Dan ketika udah di puncak kejayaan, di tangga kejayaan, kita nengok ke bawah, kita sadar keluarga nggak mau deket karena bagi keluarga kita monster. Anak-anak nggak mau deket karena bagi anak-anak kita monster. And by the way, ginjal udah bocor, jantung udah di kateter, dan pulang ke rumah kau CEO tapi nggak ada yang menyambut kau di rumah. Bukan keberhasilan namanya kalau pulang ke rumah istri dan anak-anak tidak menyambut keberhasilan. Bukan kesuksesan namanya kalau pulang ke rumah keluargamu tidak menyambut engkau. Saya takut banyak anak muda karena pengen kaya berani tabrak segala cara. Gak pernah kunjungin orang tua, gak pernah urusin orang lain, rela dibenci jadi monster. Lakukan segala cara, jual badan, jual tubuh, penjilat, penipu, pembohong, oportunis, pengkhianat, you name it. Saya takut uang kita punya, tapi yang paling berharga hati kita kehilangan itu. Yang paling berbahaya dari keserakahan adalah keserakahan akan mendorong Yesus makin ke pojok keluar dari hidup saudara. That's why Allah tidak pernah menentang kekayaan, tapi Allah menentang kekayaan menjadi jaminan atas keamanan kita. Saya pakai asuransi buat anak-anak saya, tapi saya tidak pernah menjadikan asuransi sebagai jaminan atas anak-anak saya. Saya taruh deposito sama istri saya di beberapa bank di Swiss, Perancis. Nggak tahu uang siapa itu. Tapi saya nggak pernah menaruh harapan saya sama kita. Ketika kita punya purpose, kita buka satu ayat sama-sama. Saudara diberkati, amin. Amin. 1 Timotius 6
Ayatnya yang ke-17 dan ke-19. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk. Ayat 18, kasih keras suaramu, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan suka memberi dan berbagi. 19 sama-sama, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang apa? Sebenarnya Rasul Paulus mengingatkan kepada anak muridnya, anak didiknya namanya Timotius, peringatkanlah, ayat yang ke-17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti apa? Mengapa kekayaan dibilang tak tentu? Kan dalam bahasa aslinya kata tak tentu menggunakan kalimat berubah-ubah. Bukankah currency kita, kekayaan kita, nilai dunia saling bergantung? Bukankah harga BBM bergantung dengan stabilitas negara? Bukankah harga bahan pokok tergantung dengan yang namanya BBM? Kalau BBM naik, harga bahan pokok naik. Kalau ada perang di negara lain yang menghasilkan minyak, harga BBM naik, bahan pokok naik, angkutan naik, dan sebagainya. Kekayaan itu nggak pasti. Saya pernah pelayanan di Surabaya, saya nggak pernah lupain. Pagi-pagi ketemu dengan seorang jemaat pengusaha pabriknya ada banyak di Gresik. Pagi-pagi orang kaya, siang saya dengar kabar pabriknya kebakaran di Gresik. Malam apinya padam, pabriknya hancur. Pagi orang kaya, malam orang miskin. Atau yang paling gampang, disitu bisa Google internet. Namanya Sam Bankman-Fried. Google atau Forbes mencatatnya kekayaannya 15 miliar USD. Bahkan pernah menyentuh angka 29 miliar USD. Kurang lebih kalau 29 miliar USD 500 triliun. 500 triliun itu kalau beli rawon, saudara akan bangkit dengan rawon. Saudara akan hancur seperti begini. Berdapat apa? Gaji, itu apa? Daging. 500 triliun kalau beli kuaci. Bagaimana itu? 500 triliun, bayangin. Saya tadi baca berita Ronaldo ditawar sama klub Arab Saudi 75 juta dolar gajinya per tahun. Astagfirullah. Setahun 1 triliun, bos. Saya udah bagi-bagi sebulan berapa ratus miliar. Sampai saya bagi sedetik 34 ribu. Bapak kalian ngitung gak ada kerjaan. Jangan kemari gue ngapain nih, saya bisa bagi-bagi. Sam Bankman dalam tempo semalam kekayaannya hilang. Renungan perkataan saya ini, apa yang penting bagimu sekarang ketika nanti kau mati belum tentu penting. Mobil, harta, jabatan, uang saudara ketika kau mati akan berganti kepemilikan. Betul apa tidak? Betul. Ketika engkau mati, sahabatmu akan melupakan engkau dalam tempo di bawah sebulan. Temanmu 2 minggu. Istri anak-anakmu akan menangis kurang lebih 3-4 tahun. Minggu-minggu pertama dia akan tiap minggu datang ke makam. 3-4 bulan dia akan datang sebulan sekali. Setahun 2 tahun dia akan datang setahun sekali. Dan beberapa tahun kemudian anak-anakmu karena sibuk kejar bisnis, sibuk bangun karir, gak akan datang lagi. Perusahaan yang kau perjuangkan jungkir balik yang hebat itu ketika engkau mati, paling mereka cuma kirim papan bunga di rumah dukamu. Dan ketika engkau mati, mereka akan pimpin rapat, paling 3 menit mereka akan memuji kinerjamu. Saudara ini telah meninggal dunia. Dia seorang pemimpin yang baik, tapi dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Namun oleh karena itu, kita perlu mencari pengganti. Dalam 2-3 minggu perusahaan akan mencari pengganti saudara. Dan dalam beberapa waktu perusahaan akan berjalan, life must go on, moving on, akan berjalan seperti biasa.
Dan sama seperti para pendahulu kita, pelan tapi pasti orang akan melupakan setiap kita. Orang gak akan ingat kita. Orang-orang paling hebat di muka bumi saja orang gak ingat, apalagi kita. Oleh karena itu Paulus bilang sama Timotius, peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan menjadi tinggi hati dan menaruh harapan kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Ketika kita berbicara mengenai berkat, saya masuk dalam poin terakhir saya. Ketika kita berbicara mengenai berkat, Alkitab membagi berkat, atau seringkali Alkitab memakai kalimat berkat dengan dua kata. Yang pertama adalah benih, yang kedua adalah roti. Setiap kali Alkitab berbicara mengenai berkat, dia menyebut dua kata, benih dan roti. Sama-sama bilang sama saya, benih. Sama-sama bilang sama saya, roti. Kita harus pandai bagaimana mengelola berkat Tuhan. Kapan berkat Tuhan jadi roti untuk kita makan, untuk diri kita sendiri. Kapan berkat Tuhan jadi benih untuk kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang ngerti bilang amin dulu. Kita harus pandai mengelola kapan berkat Tuhan jadi roti, kapan berkat Tuhan jadi benih. Tidak semua berkat yang Tuhan kasih sama saudara ditujukan buat saudara sendiri. Enggak. Tuhan gak kasih saudara berkat cuma untuk diri saudara sendiri. Tidak selalu dan tidak pernah. Kita harus pandai mengelola berkat Tuhan. Kapan berkat Tuhan jadi roti, kapan berkat Tuhan jadi benih. Makanya kita kalau terima barang, kita suka bilang terima kasih. Terima kasih. Gak ada orang terima barang, terima. Kita udah diajar dari kecil, terima kasih. Sebagai contoh, kalau ini apel, kalau saudara makan sendiri, stop di saudara, gak bermotivasi. Tapi kalau saudara makan apel, setengah saudara makan, setengahnya bijinya saudara ambil, saudara jadikan benih. Dari satu biji apel bisa jadi hutan belantara. Karena satu biji apel itu akan menjadi pohon, berbuah ribuan apel, dan akan berbuah. Tapi kalau saudara makan apel, saudara habisin sendiri, maka buah itu tidak bermultiplikasi dan stop di saudara. Tapi kalau saudara makan setengah dan saudara tabur jadi benih, atau gampangnya begini, 100.000 saudara pakai buat makan, Starbucks, KFC, you name it. 100.000, ujungnya di mana? Endingnya makanan yang saudara makan, toilet. Tapi kalau 100.000 yang saudara pakai kasih sama seorang anak yatim atau anak kecil yang butuh biaya untuk studi, 100.000 saudara menghangatkan perutnya, menyalakan lampu rumahnya, memberikan dia ongkos untuk ke kampus untuk menjalani seminggu hidup ke depan. Ketika dia kuliah jadi orang sukses, punya usahanya maju, dia jadi orang kaya dan mempekerjakan ribuan orang. Walaupun orang itu nggak ingat, tapi Tuhan ingat saudara. Karena Tuhan ingat, di balik keberhasilan orang itu ada benih 100.000 dari saudara. Kita harus pandai mengelola kapan jadi roti, kapan jadi benih. Kan dikit lagi hari Sabtu Natal GBK, Natal Tiberias, amin. Ikut Natal Tiberias ya sama gue. Aduh, gue gak punya kendaraan, sewa Grab, nanti gue yang bayar. Nanti sampai GBK telepon gue. Dia sampai GBK telepon saudara, jangan diangkat. Palingnya mana ini begini? Ajak ke GBK. Amin. Saudara punya bawa orang ke GBK, nanti ajak mereka ke GBK. Ayo ke GBK yuk. Apa yang lari pagi? Enggak, ibadah. Kita ke Sensi 2 ke PS, makan siang, gua yang bayar. Sampai di GBK dia nyembah Tuhan, dia terima Yesus, dia bertobat.
Sampai di rumah dia ajar keluarganya tentang Yesus, keluarganya diselamatkan. Keluarganya ngomong lagi pada temannya, teman-temannya diselamatkan. Kira-kira siapa yang Yesus ini? Hidup ini kan sebab, Akibat. tabur, Tuai. kita bukan stasiun pemberhentian terakhir dari berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita bukan buat stop di kita. Kita dipanggil, diberkati untuk Jadi berkat. kemarin saya di Surabaya ketemu dengan seorang bapak jemaat Jakarta. Saya dengar, Pak, bus di Jakarta kurang, Pak. Saya bilang banyak kok, Om, tapi di Bekasi masih kurang. Saya transfer deh, Pak, buat bus supaya jemaat kalau mau pakai bus datang. Dia transfer 100 juta ke rekening gereja. Saya transfer, Pak. Pak udah transfer ya, Pak. Bilang sama jemaat kalau butuh bus, telepon aja, bus disiapin. Saudara kalau kurang bus, telepon aja. Tapi harus penuh busnya. Jangan suruh cuma berdua di bus. Aku cuma berdua, memang aku sewa buat kamu dan aku sewa. Kita bersama-sama GBK for love. Gue salim. Saya tahu orangnya dan saya tahu bisnis. Nanti kan dibawa ke toilet. Itu kan dibawa kan bukan orang percaya. Ketika habis, nggak ada orang pengen bersihin toilet, nggak ada. Apa cita-citamu bersihin toilet? Setelah turun, habis pakai toilet, keluarin dong 10.000, masa selatan 10.000, gedein dong, 5 dikasih 100.000 nih. Makasih Pak, kembaliin, mana kembaliin? Makasih. Berapa kembalinya? 98.000 sama aja. Maaf saudara, saya lihat peluang. Saya ambil. Natal kan GBK, Natal 25. Di sini siapa yang sepanjang tahun ini diberkati Tuhan luar biasa. Kalau gua nggak angkat tangan kebangetan sih. Di sini siapa yang sepanjang tahun ini diberkati Tuhan luar biasa. Give back dong, giving back. Giving back dong. Bukan hanya ke gereja, giving back. Teman-teman nongkrong, kita kumpul yuk. Kita patungan, cepet-cepet. Bikin apa? Nasi bungkus. Bikin 30 bungkus, selipin 100-an. Muter ke pinggir-pinggir jalan. Kasih anak-anak jalanan. Pak, saya anak jalanan, ya kasih dirimu sendiri. Bungkus. Selamat ya. Makasih Tuhan. Maklum sesi terakhir sebenarnya. Amin. Amin. Orang Kristen itu terkenal orang yang baik, orang yang murah hati. Kalau sudah punya anak dua, besok, kumpul, saya bagi bonus. Pak, ini kan belum THR, bagi bonus. Bonus apa? Bonus Natal. Pak, saya Muslim, maaf sambil lagi. Enggak. Terus biasa, saya lihat peluang, saya ambil. Saya kadang-kadang mikir saya cocok jadi stand up komedi. Kadang saya mungkin juara kali saya. Saya akan ikut suci 7, saya akan ikut. Ya. Ya, bagi-bagi. Jadi berkat. Amin. Amin. Saya berdoa dunia akan menjadi jauh-jauh lebih baik ketika kita orang percaya. Menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Saya berdoa Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Sama seperti air ini. Ketika diberkati berlimpah-limpah. Dia akan melimpah ke bawah. Saya berdoa Tuhan memberkati engkau dahsyat. Agar di sekitar saudara merasakan berkat Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat.
Sampai jumpa hari Sabtu. Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama